Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin mengupload sebuah video tentang rodenim ya teman-teman. Mohon maaf jika teman-teman itu tidak hobi dengan denim, silahkan di skip aja video sampah dari saya. Ini semata-mata saya hanya ingin istilah Jawanya itu nguri-uri, ngidupin channel YouTube saya ya, supaya tidak di-banned dari YouTube karena terlalu lama tidak mengupload sebuah video panjang ya. Dan kali ini isi video saya itu out dari topik ya, yang mana kemarin saya selalu mengulas tentang pembuatan taman, akuarium ataupun aquascape. Kali ini out dari topik ya. Ya, karena sebenarnya channel saya ini sebenarnya ya teman-teman itu khusus untuk membuat video atau memuat konten-konten video tentang hobi-hobi saya ya. Nah, ini kebetulan saya juga seorang penggemar denim ya, entah kenapa saya dari zaman waktu masih sekolah dulu, waktu muda itu saya suka dengan denim ya, bukannya pamer ya, ini koleksi denim saya ya teman-teman. Ini denim Sherpa dari GU atau Gap ya, ini dari Big John brandnya, ini Big John. Satunya dari produk Lois ya. Ini bukannya sekedar pamer, saya kalau jaket denim itu memang suka sekali ya. Saya sendiri punya koleksi ya sekitaran 7 buah jaket ya, tapi yang 2 sudah saya kasihkan kepada keponakan saya dan 1 lagi dipakai adik saya. Oke, ini cerita aja ya. Kemarin waktu Shopee 12/12 kemarin saya tuh penasaran ingin membeli sebuah produk denim dari Verven ya. Nah, ini seperti ini, seperti yang sudah ada di hadapan kalian ya. Ini produk dari Verven ya. Saya tertarik untuk membeli produk dari Verven ini ya karena bahannya yang bagus, terus cuttingannya dan jahitannya yang rapi ya. Dan saya juga untuk referensi kemarin saya juga membaca ulasan-ulasan di tokonya ya, di shopnya Verven ya. Jaket denim ini kemarin saya beli dengan harga 350.000 ya, itu sudah diskon sekitaran 50.000. Ini harga normalnya, kalau tidak ada diskon itu ya sekitaran 385 sampai 400.000 ya. Kadang itu harganya itu berubah. Oke, langsung aja ya teman-teman. Buat teman-teman yang istilahnya mencari referensi tentang jaket pro denim ataupun mau beli jaket denim dari Verven, semoga bisa istilahnya bisa dijadikan referensi ya. Nah, ini kita bahas dari dulu ya teman-teman. Kita bahas dari kelebihan dari produk Verven ini ya. Produk Verven ini menggunakan bahan raw denim dengan ketebalan 16 oz ya. Ini yang membuat saya itu tertarik dengan produk ini ya. Yang mana itu vendor-vendor pabrikan yang lain, pabrikan raw denim di Indonesia itu yang raw denim dengan bahan sunforized non selvet itu harganya ya sekitaran 350 sampai 400.000, tapi dia menggunakan bahan raw denim yang ketebalannya itu di bawah ini ya. Rata-rata mereka hanya menggunakan ketebalan antara 13 sampai 15 oz ya. Adapun daftar dari jaket
Rhodenim ini yang dijual di Indonesia itu sudah saya cantumkan di tulisan ini ya teman-teman. Silahkan di compare sendiri harganya dan ketebalannya ya. Sudah saya cantumkan di sini ya. Silahkan dibaca sendiri. Adapun paket bonus saat pembelian kemarin tuh saya mendapatkan kayak gini teman-teman. Denim Ravager 1 botol dan 2 buah stiker dari Verpen 2 buah ya, dan tas packing toko seperti ini ya. Ini ya bahannya tidak bagus-bagus amat ya, ini hanya untuk istilahnya untuk packing saat ada seseorang beli langsung di toko ya. Ini bahannya seperti apa ya istilahnya, tas bingkisan kalau ada tahlilan di kampung ya, kayak gini. Oke, kita bahas kelebihan dari jaket Verpen ini selanjutnya ya teman-teman. Jaket Verpen ini kelebihannya dia menggunakan leather patch vektan kulit sapi asli dengan ketebalan sekitaran 2 mili, dan di bagian kerahnya itu ada istilahnya tali untuk menggantungkan jaket ini ya, seperti ini ya. Nah, ini namanya Rhodenim ya, Rhodenim dengan warna deep blue indigo ya, ciri khas jaket Rhodenim. Nah ini ya teman-teman, yang menarik dari Rhodenim itu bisa fading ya, nanti fadingnya itu bisa istilahnya itu membentuk lekuan-lekuan yang terlipat ya. Sebagai contohnya seperti ini ya teman-teman, ini celana saya seperti ini. Ini ya akhir-akhir ini ya heboh ya, istilahnya menjadi tren ya, selama ya dalam waktu 3 tahun ini menjadi heboh ya teman-teman, lagi ngetren Rhodenim. Oke, kelebihannya yang lain itu dari segi cuttingannya saya suka sekali, cuttingannya dan size-nya itu pas sekali dengan badan saya ya. Nah kemarin waktu saya beli itu saya mengambil size S karena ya tubuh saya tergolong pendek ya, hanya bertinggi badan 160 cm dengan berat badan 52 kg. Ini dari segi modelnya ini regular fit ya teman-teman. Regular fit itu ukuran dada itu misalkan 50 cm, ukuran pinggangnya juga 50 cm. Jadi ya istilahnya itu sama ya. Kan ada juga yang produk-produk internasional itu seperti produknya Lee itu, Lee Rider ya, kayak gitu, itu ada yang istilahnya itu cuttingannya segitiga ya. Kalau di bagian dada itu 50 cm, bagian pinggang biasanya tidak sama dengan ukuran dada, bisa dengan ukuran 48. Nah kayak gitu, jadi nanti ngefitnya segitiga. Kalau ini reguler sama ya, dari atas sampai bawah itu sama. Ini yang saya suka dari Verpen. Ini dari segi yang saya suka dari produk Verpen yang lain tuh dari segi jahitannya itu rapi ya teman-teman, tidak ada jahitan ataupun benang yang lompat seperti ini. Ini depan belakang sama ya teman-teman. Nah ini untuk bagian kantong produk Verpen ini ada 6 kantong ya teman-teman, 6 kantong luar ya, yang 2 di dada ini, yang 2 di bagian perut ya teman-teman. Nah kayak gini, atau pinggang ya. Nah, dan yang 2 itu ya saku dalam ya teman-teman, kayak gini. Nah ini jaket denim tipe 3 nih teman-teman. Ini bagus sekali bahannya, bahan puring sakunya ini ya bagus sekali ya teman-teman.
Dia menggunakan raw denim dengan ketebalan sekitar ya 9 oz ini teman-teman, seperti ini tebal sekali ya teman-teman. Kayak gini, ini awet nih, dijamin awet. Untuk bagian button atau kancingnya dia menggunakan apa ya teman-teman, sing ya, apa besi stainless saya nggak tahu ya. Ini dengan emboss, tulisannya itu Verpen, maaf ya blur ya. Nah, ini ada emboss tulisannya Verpen kayak gini. Ini stainless steel ya, masangnya juga bagus, dia nggak kocak ya. Kan ada juga kan jaket denim yang kancingnya itu kalau kocak atau istilahnya nggak kenceng itu dia muter dan bunyinya pasti gemerincing ya teman-teman. Kayak gini, ini bagus sekali. Ini button dengan jenis donat ya. Nah ini pakunya di sini bagus sekali. Jaket ini waktu kemarin paketnya datang itu langsung saya coba itu di badan fitnya, bisa dilihat video sisipan ini ya teman-teman, lihat dulu. Dan saat pertama kali saya coba itu, ini sangat kaku sekali ya teman-teman. Ini jaket ini bisa berdiri ya, berdiri kayak gini. Dan misalkan dipakai itu di kulit tangan itu cukup membuat kulit terasa pedih ya, karena kekakuannya ya. Nah, ini begitu saya inswak, ini bisa enak dipakai. Dan yang membuat kaku itu bukannya bahannya yang tebal juga ya teman-teman, karena juga ada istilahnya itu lapisan kanjinya ya, supaya kain denim ini kaku ya. Ini setelah saya cuci, kanjinya hilang, ini sudah enak dipakai dan otomatis sudah tidak bisa berdiri sendiri. Mohon maaf ya teman-teman, rumah saya itu di pinggir jalan, jadi berisik sekali ya, banyak sekali kendaraan yang lewat. Oke, untuk bahasan berikutnya yaitu tentang kekurangan dari produk Verpen ini ya. Tapi sebelum kita bahas kekurangannya, itu menurut gosip online ya, di online itu, di video-video Shopee itu katanya tuh Verpen dan Slack & Co itu anu ya, kakak beradik ya yang punya ya. Jadi cuttingannya misalkan teman-teman itu beli cuttingan dan size-nya itu sama, produk Slack dan produk Verpen itu sama ya, satu ukuran, sama ukuran dari S sampai XL itu sama ya, sama semua. Menurut saya ini jaket ini dari segi cuttingan dan jahitannya itu menurut saya sempurna, tapi juga ada kekurangannya ya. Ini banyak kekurangannya ya teman-teman. Untuk ya, kekurangan yang apa ya, istilahnya itu membuat saya kecewa ya. Ini di bagian open legnya, ban open legnya dia cuma kecil sekali ya teman-teman. Nah ini kita ukur ya, kita ukur ini cuma sekitaran 3 cm ya. Nah, dilihat sendiri ya teman-teman, cuma 3 cm. Sedangkan kita compare dengan produknya Lois itu jauh sekali ya teman-teman ukurannya. Kalau produknya Lois itu dia ban tangannya atau open leg tangannya dia memakai ketebalan hampir 5 cm ya. Nah seperti ini. Nah, misalkan dibuat lebih gede, jaket ini bisa kelihatan lebih gagah lagi ya. Ini sama ya teman-teman, di bagian ban pinggang juga kayak gitu, ukurannya juga cuma kecil ya. Nah ini ban pinggangnya ya, silahkan dilihat sendiri ya, ini cuma 3 cm. Ini misalkan ya itu tadi, misalkan di ukurannya tuh dibuat
dibuat agak tebal lebih bagus lagi nih, terlihat gagah. Itu kekecewaan saya yang pertama ya. Kekecewaan saya yang kedua yaitu tentang ini button bagian samping ya teman-teman, kayak gini buttonnya. Ini namanya apa ya, ada yang bilang skodel atau apa ya, nggak tahu lah, mohon koreksinya ya. Nah ini cuma memakai kancing satu ya teman-teman. Saya tuh juga punya istilahnya jaket denim, itu harga 100 ribuan tuh dia memakai kancing dua ya. Ini cuma memakai kancing satu, misalkan disamain gitu kan lebih bagus ya. Apalagi cuma jaket denim tipe 3 tuh kan gampang banget untuk ditiru. Nah, ini kalau produk Lois kan dua, nah, seperti ini. Ini cuma satu, jadi ini bisa di ya, istilahnya sempit longgarnya bisa di setel ya teman-teman. Nah, kayak gini, ini bisa di setel ya. Kalau ini cuma kayak gini aja, ini hanya menurut saya hanya aksesoris, ini nggak ada fungsinya. Terus kekecewaan saya yang nomor 3 yaitu di bagian ini teman-teman, button holo ya, button holo ya, lubang kancingnya ini ya teman-teman, silahkan dilihat ya. Ini bordirannya ya atau rajutannya itu lepas ya, nggak penuh ya teman-teman. Nah ini nggak penuh, jadi misalkan istilahnya ini lepas ya udah, ini benangnya itu, benang dari kainnya ini udah amburadul semua ya, harus diservis atau harus diservis dulu ini. Kekecewaan saya yang nomor berapa tadi teman-teman? Nomor 3 ya. Dan kekecewaan saya yang nomor 4 yang paling fatal sendiri itu ada di buttonnya ya teman-teman. Pemasangan buttonnya itu udah parah banget ini produk Verven ini. Entah yang dikirim ke saya itu barang reject atau apa, nggak tahu. Ini pemasangan buttonnya itu tidak sama teman-teman, amburadul semua ini. Kita cek ya supaya tidak timbul fitnah atau menjelek-jelekkan produk dari Verven ya. Ini kita ukur dari as button ya, dari as kancingnya ya. Ini 11 cm, atasnya ini 9,5, atasnya lagi ini kancingnya, jaraknya ini 13,5, terus yang paling atas ini 11 ya. Ini amburadul semua ini pemasangan kancingnya ini. Mungkin penjahitnya lagi lapar ataupun ngantuk ya, nggak tahu ya. Tapi seharusnya misalkan ada kekeliruan kayak gini, harusnya QC-nya ya, quality controlnya itu sudah bisa ya, istilahnya itu bisa menahan ya, supaya produk ini atau jaket ini tidak sampai ke konsumen ya. Ini kalau video ini kalau dilihat oleh para penjahit-penjahit dari brand Sage, The Denim Station atau Mihane ataupun yang lain atau Daikel, itu pasti ketawa ya melihat video saya ini ya. Ini istilahnya produknya itu bagus, cuttingannya bagus, jahitannya bagus, hancurnya cuma ini ya, cuma ini pemasangan ini fatal banget ya, karena bagian depan kelihatan banget kalau dipakai itu. Kalau mau diservis juga gimana ya ini. Kalau diservis kan otomatis ya ini nanti lubangnya ya kelihatan, misalkan agak dinaikin gitu, disamain ukurannya itu pasti kelihatan ya kalau tambalan ya. Oke, kita ukur sekali lagi ya teman-teman supaya jelas ya ini. Ini 11,5.
ini 10, ini 13,5. Waduh, parah ini. Harusnya ini kayak gini masuk barang reject ya ini ya teman-teman, nggak layak sampai ke konsumen ya, kecuali jualnya itu ditulisin apa itu reject kan. Nah, kayak gitu udah jelas seperti produknya dari The Denim Station itu. Misalkan jualan apa barang atau produknya yang reject, pasti ada tulisannya di etalasenya reject, dan dikasih apa ya istilahnya tanda atau lingkaran ataupun anak panah yang reject itu di bagian mana itu. Saya juga sebenarnya juga apa ya istilahnya pengguna The Denim Station juga. Nah, ini celana saya ini produk dari The Denim Station ini. Nah, kelihatan kan? Nah, ini The Denim Station. Sebenarnya kalau ini sempurna, saya itu istilahnya ngincer artikel celananya ya, yang dari Verpen ataupun Slack itu ngincer celananya. Tapi ya gimana ya, ini kan agak atau mengurangi minat ya kayak gini ya. Semoga ya video saya ini bisa dilihat dari pihak Verpennya ya, supaya produknya itu istilahnya di produksinya itu dibagusin lagi ya, hati-hati, quality controlnya ditingkatin ya, biar cepat setara dengan brand-brand yang sudah berkecimpung di dunia denim ya, seperti Sage, Mihane, Daike atau Kani Forest Soul lah kayak gitu. Ini fatal sekali, dan quality controlnya memang benar-benar oke ya teman-teman. Itu ya kekurangannya dan kelebihannya dari produk Verpen ini sudah saya ungkap semua ya. Kiranya hanya itu ya teman-teman yang perlu saya bahas dari jaket denim produk dari Verpen ini ya. Ya, harapan saya itu tadi untuk pihak Verpen, supaya produknya itu sebelum sampai ke konsumen itu ya istilahnya quality controlnya ditingkatin ya, nggak seperti ini ya. Ini memang kemarin tuh saya sengaja emang nggak saya retur, saya juga ingin mengetes istilahnya pelayanan Verpen ke pelanggan tuh kayak apa ya. Itu pun waktu di shop itu ulasannya memang saya kasih bintang 5 supaya ya istilahnya algoritma tokonya bagus. Ini kemarin nggak saya kasih bintang 1 ya, karena kesalahan fatal ini ya. Saya juga menjaga istilahnya nama baik dan algoritma tokonya bagus, kayak gitu aja. Ini harganya juga menurut saya, kalau saya kan cuma buruh harian lepas ya, itu harganya ya tergolong cukup mahal ya. Tapi kalau untuk para denim head yang lain ya, yang mainnya harga 1 juta ke atas atau 500.000 ke atas, harga 350 nggak ada artinya sama sekali ya. Tapi kalau buat saya, untuk kantong saya sendiri, itu istilahnya barang mahal ini. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Semoga video saya itu bisa menjadi hiburan dan referensi buat teman-teman yang ingin mencari jaket raw denim ya. Ya, semoga misalkan teman-teman itu mau order di Verpen ya, misalkan besok ada istilahnya itu kesalahan fatal atau barang-barang yang istilahnya tidak pas ya, silakan diretur aja ya, jangan seperti saya ya. Kalau saya cukup diem aja, tapi ya saya review. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat, dan saya ucapkan selamat tahun baru tahun 2025. Semoga dengan tahun 2025 ini kesuksesan selalu menghampiri buat teman-teman semua.
Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.